Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, selamat pagi semua listener, semangat. Rabu pagi, waktunya kita belajar, walaupun mungkin akhir bulan, waktunya Anda terseok-seok gitu ya, mungkin closingan lah, atau target-target belum kejar gitu ya. Tapi semoga hari ini kita bisa belajar dari satu case yang cukup menarik gitu ya. Kalau Anda lihat sosial media, kemarin ada yang sempat rame, yaitu saat gaya lebih mahal dari kenyataan. Ini terinspirasi dari debat viral yang mungkin sempat juga Anda tonton di sosial media Anda, dari seorang siswa SMA dan juga gubernur mengenai wisuda yang dibatalkan. Nah, ini yang menarik, smart listeners, karena memang kayaknya ada posisi gitu ya, di mana kondisi yang sebenarnya kayaknya kurang disadari gitu ya, khusus dengan gaya hidupnya. Seperti apa perbincangan kita hari ini? Kita akan membahasnya dalam topik saat gaya lebih mahal dari kenyataan, anak muda, gaya hidup, dan kebijaksanaan financial, bersama dengan pastinya narasumber kita. Ada Pak Teguh pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Teguh. Selamat pagi. Mohon maaf, tadi masih Ya. tertutup. Sehat selalu, Mbak Audrey, semua listener semua. Sehat, Pak Teguh. Dan juga yang jauh-jauh dari Bali sudah hadir Mas Agus Heli. Selamat pagi, Mas Agus. Selamat pagi, Mbak Audrey. Salam sehat, salam semangat. Selamat pagi, Pak Teguh. Semakin sehat juga semuanya. Semangat. Hari ini aku juga semangat banget ya ngomongin topik ini karena memang lagi viral dan melihat fenomena mungkin teman-teman yang cukup-cukup muda ini nggak dipungkirin gitu ya, melihat secara langsung banyak juga nih yang terjebak dengan gaya hidup yang lebih mahal dari mungkin pendapatan ataupun juga kebutuhan yang ia harus penuhi seperti itu. So, kita bahas dulu dari awal sebenarnya gaya hidup sendiri dulu deh, mungkin ke Pak Teguh gitu ya, lifestyle. Nah, kenapa sih gaya dan penampilan itu penting banget nih untuk anak-anak muda? Bahkan kayaknya lifestyle nomor satu, bahkan kebutuhan yang pokok-pokok nih bisa diturunkan gitu prioritasnya. Silakan, Pak Teguh. Ya, ngomongin anak muda terkait dengan hal ini kan berarti anak muda usia SMA ya. Kebayang sih, waktu usia SMA itu memang usia di mana kita lagi cari jati diri. Oke. Pengen mengungkapkan status dirinya kayak gimana gitu kan. Terus mulai lagi mengekspresikan apa yang diinginkan ya. Itu kejadian juga sampai awal-awal kuliah tuh. Mungkin ketika akhir-akhir kuliah udah makin dewasa, udah mikirnya udah agak berbeda lagi. Karena memang masing-masing jenjang sekolah itu diharapkan peserta didik itu kan memiliki pola pikir yang meningkat dan makin dewasa. Nah, memang anak-anak SMA dari sisi berkaitan sama lifestyle yang cenderung hedon gitu kan. Bahkan mungkin SMA-nya dulu nggak kelar juga, sampai sekarang juga masih flexing tentang mobilnya lah, motornya lah. Ini udah nggak masanya lagi sebetulnya, tapi masih hal-hal seperti itu. Artinya bahwa terkait dengan gaya hidup, penampilan itu menjadi suatu hal yang bagi anak muda dalam usia SMA awal-awal kuliah memang suatu hal yang penting. Kebayangkan mau keluar main sama temennya aja mau pakai baju apa yang pantas ya supaya nggak diomongin ya gitu kan, make upnya ketebalan nggak sih gitu kan, karena saya punya anak perempuan anyway kan gitu, kacamatanya kayaknya udah harus ganti deh Pak gitu kan. Nah, artinya apa, memang masa-masa seperti itu hanya saja memang perlu kebijakan, perlu financial wisdom dari sisi keuangannya kan gitu kan, sehingga masa-masa seperti itu memang bimbingan, arahan, coaching kalau memang itu diperlukan dari orang tuanya, dari orang-orang terdekatnya, dari guru-gurunya. Nah, terkait dengan yang lifestyle gaya hidup yang kemudian haruslah wisuda, haruslah study tour yang biayanya mahal, padahal itu suatu hal yang masuk dalam urgent apa enggak urgent sih, atau jangan-jangan menjadi media yang kurang tepat untuk interaksi sosial di antara mereka. Kan kita nggak berharap ya di anak-anak kita, di anak-anak SMA gitu yang udah mulai terkelompok-kelompok. Ini golongan-golongan yang punya, golongan-golongan yang menengah, golongan-golongan yang kurang gitu kan.
Kelompok-kelompok gitu kan menjadi kurang sehat. Meskipun itu kenyataannya memang ada, sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana kita membuat orang tua itu, coaching, guru-guru itu melakukan kegiatan-kegiatan, program-program yang bisa mengikis perbedaan-perbedaan itu sehingga orang yang punya itu nggak gatel-gatel ketika harus makan di kaki lima gitu kira-kira gitu. Sementara orang yang kurang mampu ketika diajak juga ke tempat orang yang main tempat ini juga sopan santunnya, tata keramanya juga menunjukkan wise gitu ya, menunjukkan kebijaksanaan yang baik. Nah itu yang harus dididik gitu, bukan masalah gaya hidupnya, hedonnya misalkan gitu ya. Apalagi kalau berkaitan sama ekspresi dirinya, gitu Mbak Audrey. Oke, nah ini terkait dengan lifestyle anak-anak muda, mungkin kita ngomong SMA atau bahkan kuliah ya. Ini juga kan berkaitan banget sama lingkungannya ya. Kadang kalau Ya, ngeliat temen-temen pakai A, pakai B, masa aku nggak pakai A, pakai B gitu ya. Nah mungkin kalau Mas Agus boleh dong dari perspektif lingkungan tuh sebesar apa sih mempengaruhi lifestyle anak-anak muda zaman sekarang? Silakan Mas Agus. Nah, betul sekali itu Mbak Audrey. Tadi sebelum kita siaran kita sempat ngobrol perbedaan zaman berbeda. Kemarin itu saya baru aja ketemu salah satu teman, ini real. Dulu dia sempat tinggal di Jakarta, Mbak Audrey. Oke. Sekarang ini si profesional ini bekerja di Bali. Nah, dia bercerita ketika hidup di Jakarta ini memang harus diakuin sedikit berbeda, mungkin bukan sedikit malahan, sangat berbeda. Ketika misalkan dia ke Jakarta, kemudian lingkungannya itu ketika ketemu yang ada di badan, mulai kacamata, topi, aksesoris sampai ke bawah itu branded semua. Oke. Nah, kemudian dia merasa, gila ya, gue tampil di situ dan gue pengen satu circle sama mereka. Kalau gue kelihatan gembel, kan ya nggak mungkin juga. Oh, iya. Iya, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian dia sempat bercerita, kedua, dia masuk sebuah butik fashion. Kemudian butik fashion itu sebenarnya bukan yang high end banget, nggak apa-apa kita sebutin brand, bukan yang selevel LV atau Prada atau apa, yang tirnya tuh tir di bawah itu. Terus ketika masuk dia hanya pakai t-shirt biasa sama celana jeans biasa gitu, tapi maksudnya pantas gitu. Tatapannya itu katanya gini, dari atas di bawah gitu dilihatin semua. Terus setiap barang yang dia pegang setelah dilihat itu langsung dirapikan. Itu adalah tekanan sosial. Nah, memang mau nggak mau itu akhirnya membentuk kitanya sendiri, akhirnya ke-trigger ke sana karena itu emosional. Akhirnya dia bercerita, begitu saya kembali ke Bali, kerja di company yang sama tetapi lokasinya di Bali, semua barang branded item itu akhirnya dia bilang, saya nggak pakai itu barang. Gitu. Jadi sebenarnya dia bilang, gue sebenarnya bisa misalkan makan bakso di pinggir jalan, tetapi yang saya nggak ngerti ketika di Jakarta itu saya nggak bisa lakukan. Nah, memang jadi benar Mbak Audrey, apa ya, yang menyebabkan terlebih saat ini kalau di zamannya Pak Teguh, zaman saya sama Mbak Audrey beda. Kalau zaman kami dulu, sosial media nggak ada. Sekarang triggernya itu udah sangat berbeda. Lihat temennya di sosial media, ada istilah healing ke Bali. Itu meskipun kondisi keuangannya belum ada, sampai dibela-belain tuh nyari pay letter, cari cicilan supaya bisa healing ke Bali. Itu tekanan sosial. Nah, maksud saya begini, kitanya sendiri, sosial itu siapa sih? Sosial bisa jadi diri kita sendiri loh ya. Kalau kita melihat teman kitanya seperti itu, kita juga jangan komentarin. Misalkan contoh, kemarin saya bilang gini, Mas, kemarin saya dikomentarin teman saya. Dikomentarin gimana? Lu ngakunya financial planner, tapi botolnya dari dulu-dulu cuma botol itu. Harusnya lu botolnya pakai yang Corsicle dong. Nah, pembicaraan itu mungkin bercanda ya, tapi itu hurting. Maksud saya gini, kitanya sendiri yuk menilai orang, jangan juga komentarinya yang seperti itu, karena itu adalah yang men-trigger orang akhirnya terpaksa menjadi konsumtif, beli barang yang sebenarnya bukan kebutuhan. Sebenarnya itu bukan kebutuhan. Kenapa dia protes wisuda? Wisuda emang kebutuhan atau enggak? Menurut saya sih, kalau kita ngelihat situasinya ya, kalau kita bicara yang itu, sebenarnya mungkin itu bukan tujuan utama kan wisuda itu. Itu momennya saja kan. Itu jadi diperlukan kebijakan-kebijakan, value-nya yang penting yang mana. Jadi benar kata Mbak Audrey, tekanan sosial ada ya, memang itu ada. Tapi kitanya yuk bersikap yuk gitu.
Yes, kontrolnya ada di kita ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi, small listeners. Sebenarnya ini kan berkaitan juga dengan sisi emosional ya, harga diri, terus juga ego dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Seperti yang selalu disampaikan, kalau ngomongin tentang keuangan, emang berkaitan juga dengan psikologi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, smart way to happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Kita sambung small listeners, Smart Financial Wisdom. Untuk Anda yang mungkin masih bergabung di pagi hari ini, Anda boleh berkomentar ya di YouTube channel kami di Radio Smart FM atau juga di 0812 11 12 959. Karena kita masih membahas saat gaya lebih mahal dari kenyataan ya. Karena memang tadi seperti yang Mas Agus katakan ya, dan case yang kita angkat hari ini kan memang berkaitan dengan debat ya antara anak siswa SMA dengan salah satu gubernur terkait dengan wisuda yang mungkin ini hanya sebagai selebrasi aja, dan bisa dikatakan wisuda ini juga bisa menjadi tekanan untuk teman-teman yang mungkin kurang mampu gitu ya untuk membayar perintilan-perintilan untuk wisuda. Nah, mungkin seperti apa sih tekanan-tekanan ini juga mungkin terlihat ya, karena kayaknya masyarakat Indonesia itu apa-apa diselebrasi. Yang viral mungkin di angkatan-angkatan Audrey itu kemarin sempat wedding intimate gitu ya, itu pun banyak perdilemakan gitu ya. Haruslah di gedung ini, tapi ada juga yang bikin di resto ini. Nah, itu banyak banget. Kalau dari Pak Teguh mungkin ada perspektif ataupun cerita
unik juga nih terkait dengan tradisi-tradisi perayaan, Pak Teguh. Ya, emang berkaitan sama selebrasi seperti itu sudah menjadi membudaya. Kalau ngomongin wisuda juga sekarang di Indonesia TK playgroup aja ada wisudanya, urgensinya apa. Bahkan banyak kampus di luar negeri pada zaman saya dulu, ketika saya kuliah dulu, itu S1 tuh nggak pakai wisuda. S2 sama S3 karena dia ada paparan atas tesis dan disertasinya, maka setelah tesis dan disertasi sidang terbuka, ada pengumuman dia lulus dengan yudisium apa gitu kan, cum laude lah atau apalah gitu kan, maka diucapkanlah selamat, ditonton oleh banyak orang, ucapin selamat, habis itu makan-makan, that's it gitu. Ya, sekarang masyarakat Indonesia di luar negeri tempat saya dulu kuliah itu cukup banyak, makin berkembang, makin banyak orang Indonesia. Akhirnya mereka bikin apa coba di komunitas-komunitas Indonesia itu. Setelah mereka lulus, dinyatakan lulus oleh kampusnya. Kalau dulu begitu lulus kampusnya, itu langsung saya ngurus administrasi dan selesai pulang, bye-bye sama kampus, that's it gitu kan. Nah sekarang mereka bikin sewa gedung lah, komunitas mahasiswa Indonesia itu ngundang pejabat-pejabat kampus lah untuk menselebrasi itu seolah-olah ada wisuda. Padahal officially nggak ada. Ini kan sudah membudaya dan bahkan sampai mempengaruhi kampus di luar negeri gitu kira-kira gitu. Nah, urgensinya apa? Memang sih ada sesuatu hal yang ingin dikenang, ingin diapain gitu kan. Tapi substansi mencari ilmu, kembali ke situ tuh. Substansi mencari ilmu kan substansi dari keilmuannya, bukan foto-fotonya. Bahkan ada quote yang bagus belakangan ini. Orang yang upload di sosial media terkait ketika dia jalan-jalan, itu golongan menengah. Kadang-kadang ditambahin lagi, golongan menengah yang ngehe gitu kira-kira gitu. Karena bagi orang yang udah biasa jalan-jalan ke situ, ya jalan-jalan untuk dia nikmatin, bukan untuk konsumsi ke orang lain. Gitu kan. Ketika dia pamer menggunakan kendaraan tertentu, mobil baru tertentu, bagi orang yang mobilnya lebih tinggi dari itu, dan dia ketika beli mobil mewah itu pun dia nggak akan show off juga di sosial medianya dia. Biasanya old money, orang yang emang kaya dari dulu kayak gitu nggak diupload untuk konsumsi dirinya sendiri. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa itu emang konsumsi saya pribadi, bukan untuk dikonsumsi orang lain. Dan di sisi lain positif dampak negatifnya atau positif dari pandangan itu adalah bisa saja orang lain jadi FOMO. Sehingga apa? Dampaknya orang ngejar-ngejar, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tadi healing ke Bali lah, healing ke Raja Ampat lah dan sebagainya. Which is itu bagus bagi yang punya. Bagi yang nggak punya, ujung-ujungnya pinjol lah gitu. Nah ini jadi nggak baiknya adalah termasuk misalkan tadi study tour lah, wisuda lah, kan ada iurannya, ada toganya yang harus dia beli kadang-kadang gitu ya, yang sehingga dia memaksa, padahal nggak mampu. Kalau mampu sih ya nggak masalah, tapi kan nggak semuanya mampu gitu kan. Nah sehingga lihat dari substansi organisasi, bukan terkait sama politiknya, tapi saya setuju dengan pemikiran itu. Saya tidak setuju dengan show-off-nya, tapi konsepnya itu oke lah. Substansinya apa sehingga hal itu bisa mendorong masyarakat, terutama pelajar, untuk bisa lihat substansinya apa, sehingga apa yang dia lakukan cukup wise apa enggak, terutama juga terkait dengan keuangan. Jangan sampai gara-gara pingin show off, pingin kenangan-kenangan itu, tapi menimbulkan petaka secara keuangan buat orang tuanya, dan orang tertekan kan. Anaknya pingin ini, karena anak yang lain pada ikutan, sementara dia kalau nggak ikutan dia nggak punya uangnya kan, jadi susah. Kecuali kalau pakai sistem subsidi silang. Nah mungkin sekolahan bisa mitigasi itu dengan subsidi silangnya mampu, silakan membayarkan kos kita segini, silakan kalau di rata-rata segini, kalau yang mampu silakan, kalau yang nggak mampu nggak usah iur juga nggak apa-apa, misalkan kayak gitu. Nah itu fair kalau menurut saya, tapi substansinya adalah jangan sampai nilai-nilai pendidikan di kita justru malah kabur dengan selebrasi yang nggak perlu itu, gitu Mbak. Oke. Dan bahkan Audrey juga sempat lihat konten ini wisuda di Indonesia ya. Biasanya kan kalau perempuan pakai kebaya gitu ya. Ini kebayanya pun udah seharga kayak kebaya jahit untuk ya, ini mengerikan sekali gitu. Audrey juga cukup shock ya. Padahal kan mungkin ketutup toga juga sebenarnya gitu ya. Tapi ya itu karena ada
simbol-simbol kebanggaan tadi ya disebutkan oleh Pak Teguh. Lantas gimana sih sebenarnya Mas Agus mungkin boleh bantu ya supaya kita tuh anak-anak muda zaman sekarang tuh sadar gitu, tahu gitu bahwa sebenarnya ya simbol-simbol selebrasi lah, terus juga mungkin ya seperti study tour dan lain sebagainya tuh sebenarnya kebutuhan kah atau justru masuk ke keinginan kah atau seperti apa? Silakan. Iya, sekarang itu kan seseorang itu ingin mempunyai identitas. Nah, sebenarnya termasuk posting-posting itu kan mereka, itu kan pesan yang disampaikan lewat sosial media atas dirinya kepada orang lain. Berarti kan identitas yang pengen dibentuk yang supaya terlihat di luar kan gitu. Nah, dan bagi anak-anak muda kita melihat sosial medianya terutama ya. Penampilan itu cara paling cepat itu adalah dengan cara seperti itu, karena pengen mendapatkan validasi itu tadi kan Mbak Audrey. Nah, sayangnya validasi-validasi yang misalkan likes-nya banyak lah, kemudian komennya dipuji-puji, terus merasa supaya diterima dalam pergaulan segala macam, itu kan yang mereka inginkan. Yang mereka lupa adalah bahwa kalau misalkan dia mengandalkan itu terus, yang kita khawatirkan kan krisis identitas. Yes. Ketika krisis identitas, dia akan ngebusnya supaya merasa diterima. Kalau kondisi keuangannya nggak bagus, dia nanti yang kita khawatirkan adalah nilai terlah cicilan. Tidak bijak mengelola keuangannya tersebut gitu. Nah, kemudian yang kita takutkan lagi adalah menimbulkan stres finansial apabila kita uangnya nggak ada. Jadi kalau ditanya apakah itu memang merupakan kebutuhan, kalau kita sama-sama lihat, kalau dari sisi wisuda, yang lebih bermakna pendidikannya atau wisudanya. Atau misalkan gini, setelah wisuda, misalkan SMA kan ada kuliah. Yes. Mana yang lebih prioritas? Untuk membayar biaya kuliah lagi atau untuk selebrasinya? Yang menjadi masalah kan gini, ketika untuk pendaftaran berikutnya aja belum ada, lu ngapain wisuda gitu loh. Jadi yang dinilai kan bukan wisudanya, tapi selebrasinya yang menguras uang itu tadi loh. Yeah. Jadi kalau ditanya apakah itu kebutuhan atau keinginan, kita sama-sama tahu bahwa itu lebih ke simbol keinginan sih sebenarnya. Pengen yang saya bilang tadi, pengen cara instan dilihat orang, oh ini loh saya sudah mencapai sebuah kemenangan. Yeah. Pengennya di situ. Jadi kalau dibilang ini perlu nggak sih, tergantung. Kalau misalkan memang secara financial kita sangat stabil, itu penghargaan diri kita selama budgetnya menurut saya nggak ada. Ini menjadi ramai. Kenapa? Karena ini budget aja sudah nggak ada, dalam tanda kutip bahasa kasarnya kemarin kan dibilang miskin. Lu kalau miskin nggak usah banyak gaya. Gitu loh maksudnya. Nah, kenapa ini kita bawa? Karena konsep seperti ini bukan hanya pada case wisuda, tapi bisa jadi dalam keseharian kita. Ketika kita memilih, contoh paling simpel yang saya bilang tumbler tempat minum. Tumbler A dengan tumbler, saya nggak mengkritik brand-brand bagus ya, Orsino brand bagus dan tahan lama. Tapi kalau secara fungsinya adalah untuk minum, betul? Betul. Yang pakai, menurut saya yang pakai gelas juga minum, yang pakai itu. Kalau kita bicara fungsi sama. Ya. Kalau kita bicara kopi, sama-sama untuk menghilangkan kantuk, kopi hitam sama kopi yang berbagai macam brand, fungsinya sama. Kalau kita cari mobil yang A, ibaratnya mobil second sama mobil baru, sama. Fungsinya mengantarkan kita. Ya. Nah, jadi yang kebutuhannya kan fungsinya. Betul. Nah, tetapi yang kita inginkan adalah ketika mengambil keputusan itu, kalau fungsinya sama, dan uang kita pas-pasan, kita nggak harus memilih yang mengorbankan keuangan kita. Maksudnya seperti itu, jangan sampai akhirnya meminjam atau mencicil, yang akhirnya kita lupa bahwa punya goals lain yang lebih panjang ke depannya, Mbak Uci. Ya. Jadi, kalau kita melihatnya, tolong dicari value-nya, goals-nya apa. Kalau misalkan goals-nya memang bagus, dan memang itu wajib, mungkin kebutuhan. Tapi kalau misalkan hanya untuk nampang, hanya untuk dandan, supaya wah saya pengen dandan, kalau uangnya nggak ada, better nggak ada. Ya. Itu keinginan itu. Itu sudah menjadi keinginan. Tadi kan pertanyaannya gitu, ini keinginan atau kebutuhan sih gitu kan? Yes.
gitu kan. Itu Pak yang kita pengen sampaikan adalah itu, karena bahayanya itu belakangan. Betul. Gitu. Dan takutnya secara nggak sadar nih ya, para orang tua memang membiasakan budaya-budaya tersebut gitu ya. Bahkan ada di beberapa case ya memang karena orang tuanya mengajarkan seperti itu gitu ya, harus diselebrasi semua misalnya gitu ya. Akhirnya si anak juga mengikuti seperti itu. Lantas apa sih hal-hal yang mungkin bisa diajarkan kepada anak ya, sehingga ke depannya mereka bisa punya pilihan yang cerdas terkait dengan gaya hidup mereka. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami, Smart Listeners. Masih boleh juga Anda bertanya di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda, hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Oke, Smart Listeners, masuk ke sesi yang ketiga. Bicara tentang gaya hidup memang menjadi topik yang menarik ya, karena mungkin Anda juga melihat gitu case-case real yang ada di sekitar Anda, bagaimana orang-orang yang mungkin berusaha ya memenuhi gaya hidupnya di tengah kebutuhannya pun mungkin belum tercukupi secara sempurna. Dan tadi kita masuk di poin orang tua ya, karena memang kalau ngomongin tentang anak-anak, pasti roots-nya ya balik lagi ya ke orang tua dan lingkungan, kebudayaan, nilai-nilai seperti apa yang diajarkan. So mungkin ke Pak Teguh nih ya, juga sebagai orang tua yang punya anak juga misalnya masih muda banget nih. Gimana sih Pak Teguh cara nyatanya Pak Teguh untuk
mungkin membantu anak tuh nanti ketika dewasa bisa memilih gaya hidup yang tepat juga sesuai dengan apa yang mereka punya dan apa yang mereka butuhkan. Silakan. Ya, ada baiknya kita bercerita tentang kondisi banyak orang, bukan di kondisi kita aja. Sehingga point of view dari anak-anak kita, dia cukup luas. Misalkan nih, ada keputusan dari sekolah gara-gara kasus ini viral dan sebagainya kan, biasanya Indonesia suka viral dulu baru ada keputusan yang bijak kan, kira-kira gitu kan. Begitu ada keputusan, kemudian menetapkan sekolah ataupun kementerian ataupun apalah ya, tidak boleh lagi ada wisuda, tidak boleh lagi ada study tour yang ini segala macam gitu kan, yang lari ke substannya. Itu bisa saja ada orang-orang yang protes, anak-anak yang protes, yang itu kan gara-gara ada yang nggak mampu, ayah. Itu kan mereka yang nggak mampu. Kita kan perlu, kita mampu. Apa yang harus kita coachingkan ke anak-anak kita? Yang harus kita coachingkan adalah sense untuk kita bisa empati sama orang lain yang mungkin dalam bahasa Indonesia kurang beruntung, kira-kira gitu. Ya, meskipun keberuntungan itu bukan hanya sekedar masalah materi seharusnya kan gitu kan. Yang kurang beruntung dengan arti yang kita pahami selama ini, itu kita juga harus empati. Artinya mereka kalau mengadakan acara seperti ini, mereka harus sampai ngutang-ngutang loh. Padahal mereka nggak tahu dia bisa bayar apa enggak. Kita yang bisa, yang mampu, harus memiliki rasa empati yang memadai, yang cukup, sehingga kita dewasa dalam hal itu. Coba kamu pikirkan, kalau kamu berada di kondisi dia, mau minta ke orang tuanya mungkin kamu malu, tapi terpaksa dia harus minta. Atau kadang-kadang bukan orang tuanya yang lari ke pinjol, dianya sendiri ini bahkan mencari dana dengan mencari uang dengan cara-cara yang tidak halal, katakan gitu kan. Kan akhirnya gitu. Sehingga ini empati itu dibutuhkan juga oleh kita, oleh anak-anak kita juga dibutuhin, sehingga dia punya sense sosial yang baik. Kalau mau ngadain, kamu bikin aja gini, kita adain, tapi dikumpulkan dari sumbangan orang tua yang mampu, misalkan gitu. Atau kita cari sponsorship, sehingga semua siswa gratis, misalkan gitu. Akhirnya anak terdidik untuk apa? Berorganisasi, bagaimana ngelobi, bagaimana bikin kegiatan yang menarik, sehingga sponsor datang. Karena sponsor juga butuh iklan, butuh segmen-segmen mereka. Butuh semisal misalkan skincare aja. Untuk usia-usia segitu kan lagi seru-serunya skincare yang tertentu gitu ya kan. Yang bisa jadi jualan mereka. Nah, mereka lah perusahaan-perusahaan kayak gitu tuh, distributor itu suruh membiayain, bisa nggak ngebiayain ini, boleh iklan deh misalkan gitu. Tentu dengan norma-norma batasan-batasan yang memadai untuk study tournya misalkan gitu. Untuk acara perpisahannya dia sponsorin dari sisi ini. Mungkin makannya disponsori sama perusahaan A, biaya-biaya administrasinya sponsornya oleh B, sisanya iuran di antara mereka yang mampu aja, nggak mampu gratis deh. Nah, kamu koordinir itu tuh sama teman-teman kamu tuh di OSIS kah, di mana kah gitu kan, sehingga tujuan-tujuan yang itu tetap tercapai, yang untuk ekspresi diri itu, tapi nggak pakai beban keuangan buat orang tua yang nggak mampu. Bikin kreatif itu gitu. Oke. Ini Audrey jadi inget juga nih ya, zaman SMA ternyata sempat juga ada isu mau dihapuskan tuh perpisahan sekolah, tapi akhirnya ada dilaksanakan di gedung karena murid-muridnya minta gitu ya. Nih, padahal di zaman Audrey itu tahun 2012 gitu ya, 2014. Dan Umuran berarti kita tuh. betul dong. Ini mungkin juga challenge ya untuk membuat sebuah perubahan yang baru, terlebih di tengah tradisi-tradisi yang sudah berlangsung seperti itu. Jadi memang ini harus diperkuat dari sisi ya pribadi si anak masing-masing, khususnya dari keluarga. Seperti ini ada pertanyaan dari Bapak Ramlan ya, dari Pak Ramlan yang ada di Bekasi. Mohon bantuannya Pak Teguh dan juga Mas Agus gitu ya, terkait dengan anak-anak zaman sekarang yang dikit-dikit minta jajan gitu ya, untuk nongkrong sama temennya. Bahkan nongkrong itu sekarang nggak cukup 100.000 katanya gitu ya, 200 bahkan 300 gitu ya. Di tengah lagi memang orang tua pengen anaknya sekolah di sekolah yang cukup benefit seperti itu. Nah, ini challenge juga nih untuk orang tua yang mungkin pengen anaknya sekolah di sekolah benefit karena bagus kualitasnya, tapi ya mungkin
pergaulan ataupun lingkungannya ya spendingnya juga cukup tinggi. Seperti apa? Mungkin Mas Agus boleh bantu. Ya, oke. Ilmu personal finance, financial planning itu sebenarnya bukan menghapuskan gaya hidup. Kita juga tidak ingin menjadi manusia yang terlalu pelit, gitu ya. Oke. Self reward itu juga perlu kita berikan kepada diri sendiri. Nah, tetapi yang perlu kita waspadai adalah kesadaran diri, ya. Jadi itu tadi pertanyaan kalau menyangkut nongkrong-nongkrong, sebenarnya yang perlu diberikan ini related sama edukasi. Yang tadi pertanyaan yang sebelumnya gitu. Menurut saya kalau melanjutkan kemarin yang viral itu videonya, ternyata orang tuanya itu ketika ditanya sama Pak Gubernur, menurut Anda bagaimana ini penting atau enggak? Orang tuanya ternyata juga mendukung pendapat si Anda. Artinya kalau kita bicara edukasi, sebenarnya dari situ kelihatan bahwa yang diedukasi bukan cuma anak saja, bisa jadi orang tuanya sendiri harus dikasih pemahaman. Makanya di sini pentingnya yang pertama adalah edukasi, ya. Yang kedua kita harus mengajarkan bahwa harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Cara paling simpel adalah melakukan budgeting. Pertanyaannya, budgetnya ada atau enggak? Gitu. Nah, dan membiasakan bahwa jangan melihat sesuatu itu hanya dari luar. Jadi kalau pengen menghilangkan challenge-nya itu mungkin kesannya ketika nongkrong-nongkrong itu kayaknya gaul. Bener nggak Mbak Uji? Wah, gaul nih bisa nongkrong sana. Itu kan yang terlihat di luar. Jadi yang perlu ditanamkan adalah nilai seseorang itu, karakter itu dilihat dari karakternya. Kalau memang tujuannya, tapi kan ketika kita nongkrong, kita networking, kita bisa bicara, oke, saya aminkan lah, setiap nongkrong tujuannya mengerjakan soal, diskusi bisnis boleh. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah gini, kalau Anda punya uang sekali lagi, kita nggak melarang itu, asal budgetnya ada. Karena ketika si A itu sering nongkrong, karena memang budget dia punya, sementara kalau budget, meskipun punya pun sebenarnya harusnya ada batasannya. Nah, sementara yang nggak punya, apakah nongkrong diskusi hanya boleh langsung ke kafe? Kalau saya nggak tahu ya zaman Baudri ada nggak? Kita dulu nongkrong di kamarnya teman kok, bertiga, berempat. Main ke rumah teman. Main ke rumah teman. Dan itu sama orang tuanya malah disiapin teh lah, pisang goreng lah. Dan tanpa mengurangi serunya gitu. Ya bolehlah nongkrong, misalkan nggak harus setiap hari. Nah jadi menurut saya challenge itu cara menghadapinya gimana? Orang tua dan anak-anak harus sama-sama dikomunikasikan. Nah ini value-nya apa dari nongkrong ini? Itu yang pertama. Kedua, budgetnya ada atau tidak? Yang ketiga, lihat kualitas nongkrongnya seberapa. Kalau hanya untuk ngobrol-ngobrol, ya udahlah di rumah saja. Selalu ada substitut ya, penggantinya. Penggantinya nggak harus yang di brand A, harus ini enggak. Jadi di rumah juga bisa dilakukan. Jadi gini, lihat karakter seseorang, bahwa orang yang punya, yang akhirnya nanti dianggap bagus adalah yang punya karakter, yang punya responsible financially. Artinya dia bertanggung jawab terhadap keuangannya, dia bisa mengatur, itu yang pada akhirnya untuk long term itu lebih berhasil. Gitu Mbak Audrey. Jadi edukasi kedua-duanya kalau perlu, anak, orang tua, terus cari value yang sebenarnya nilai seseorang itu dari karakter. Dan salah satu karakter itu adalah responsible terhadap keuangannya. Gitu Mbak Audrey. Yes. Ya, jadi memang membutuhkan sekali peran orang tua ya, apalagi dalam masa pertumbuhan nih ya, lagi seru-serunya main sama teman, terus juga mencoba hal baru, Anda bisa temukan esensinya ataupun substitusinya juga lebih baik seperti itu, yang mungkin lebih cost-nya lebih murah seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi, karena kalau ngomongin tentang gaya hidup ini gitu ya, banyak yang merasa sulit meninggalkannya gitu karena takut gitu ya, takut ditinggal teman, takut ditinggal lingkungan seperti itu. Lantas kepercayaan dirinya seperti apa gitu, kita tetap bangun di tengah mungkin kita menekan dari keinginan-keinginan yang tadi kita sebutkan. Nanti kita akan bahas di sesi terakhir. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh,
Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Menyambung perbincangan kami, smart listeners, yang pasti kalau kita bicara tentang gaya hidup, ini untuk teman-teman yang mungkin sudah terjebak gitu ya dengan gaya hidup yang cukup tinggi, sulit untuk melepaskannya gitu, bahkan apalagi yang udah terjerat gitu ya, seperti pinjol, pay later, dan lain sebagainya, karena merasa kepercayaan dirinya tuh ada di hal tersebut gitu ya, hal-hal yang dibeli, hal-hal yang dipakai seperti itu. Lantas apa yang mungkin bisa dibangun ya dari sisi kepercayaan diri terkhusus financial tanpa harus mengikuti gaya-gaya yang sedang viral dan tren? Pak Teguh, silakan. Ya, seringkali saya ngajak anak saya ke acara-acara yang melibatkan banyak orang. Misal, karena saya suka jadi pembicara atau apa. Kadang anak saya suruh duduk dengerin. Oke. Kadang kawinan. Oh, anak saya paling senang kalau dia kawinan tuh. Kenal, saya ketemu banyak orang gitu kan. Dia paling senang tuh interaksi sama orang dan ngeliat teman-temannya, teman-teman ayahnya, teman-teman bapaknya, teman-teman ibunya. Sambil kita ceritain, tahu nggak? Orang itu tuh dulunya ini. Sekarang jadi orang sukses. Dulu, kita bilang culun tuh anak tuh. Tapi sekarang sukses dia. Gitu. Artinya apa? Value kita itu nantinya itu bukan karena gaya-gayaannya. Karena ketemu banyak orang hebat, orang yang sukses gitu kan. Kalau kawinan ketemu teman sekantor yang memang karirnya bagus, teman apa, yang teman SMA dulu misalkan.
kadang-kadang reunian kemana kan, saya kuliah di luar, SMA-nya juga di luar kota gitu kan, kadang-kadang keluar kota untuk ketemu teman-teman SMA gitu kan, saya ajak tuh anak saya tuh dulu yang pinter aja, yang dulu kayaknya nggak pinter-pinter amat atau bukan anaknya siapa-siapa tapi ranking 1 terus misalkan gitu. Yang satunya lagi dulu nggak pinter-pinter amat tapi dia orangnya baik sehingga dia dipercaya sekarang jadi apa sekarang gitu. Dia punya kegiatan apa sekarang. Jadi terinternalisasi dalam ketika saya masih SMA, ternyata orang-orang sukses di masa depan itu yang sekarang teman-temannya levelnya bapak saya itu gitu. Dulunya apa? Bukan dulunya suka nongkrong. Bahkan nongkrong dulu tuh agak seru ya. Bahkan kita kenal sama ibunya, kenal sama bapaknya gitu kan, kenal sama keluarganya. Temen kakaknya aja kita kenal banget gitu kan. Kalau sekarang nggak tahu tuh. Kayaknya nggak gitu-gitu amat kayaknya gitu. Karena nongkrongnya di kafe gitu sambil ngopi gitu kan. Itu yang hilang saya kira. Tapi itu ya kalau ataupun ini kadang-kadang anak saya ke kafe gitu ya saya ikut. Meskipun dia kadang-kadang malu ya. Jadi bapak jauh-jauh lah. Tapi dipastikan teman-temannya tuh siapa gitu, dan kemudian tahu ini loh orang tuanya loh, ada loh gitu. Apalagi rasanya perempuan kan, jadi kita tahu loh ini ada loh orang tuanya loh, deket kalian loh, macam-macam kan kira-kira kan gitu. Tapi bukan dengan gaya yang yang kolonial gitu lebih ke pengen kenal, terutama kalau teman-teman ceweknya, ibunya yang kenalan sama apa gitu kan, jadi tahu gitu kan, ada attention, ada perhatian dari orang tuanya terhadap anak-anaknya, sehingga anaknya jadi kenal sama orang tuanya dan sebagainya gitu. Itu ajak itu sehingga terinternalisasi dalam diri anak-anak kita tentang value kesuksesan itu bukan yang karena show off doang, tapi kosong gitu. Tapi substansinya adalah berisi sehingga ke depan bermanfaat buat orang banyak gitu. Oke. Nah mungkin selanjutnya dari Mas Agus mungkin ingin menambahkan terkait dengan percent financial. Ya, sebenarnya yang perlu kita tumbuhkan adalah bagaimana mengenal diri kita sendiri secara bagus, karakter kita. Itu menurut saya value kita itu harus kita tumbuhkan, bahwa menilai seseorang itu bukan apa yang terlihat di luar, gitu. Jadi, iya kan, kalau yang terlihat sekarang mungkin pertanyaannya gini Mbak Audrey, semua kita datang ke sebuah tempat, semua branded yang kita pakai, tapi saldo kita misalkan 1 juta, atau saldo kita 500.000. Lebih pede mana kondisi itu dibandingkan baju kita sebenarnya nggak jelek, nggak mewah, tapi juga nggak jelek, tapi kita punya saldo 50 juta. Ketika tampil di depan umum, lebih percaya diri yang mana, Mbak? Lebih percaya diri saldo 50 juta dong. Saldo 50 juta. Meskipun yang dipakai nggak branded seperti yang case yang pertama. Betul. Ya kan, pasti percaya dirinya lebih tinggi. Ketika seseorang itu memegang value bahwa sebenarnya karakter seseorang itu adalah kepercayaan dirinya, bukan sesuatu yang terlihat di luar bagus tetapi rapuh di dalam gitu. Jadi kita ingin mengajak bahwa yuk kita fokuslah pada masa depan, bukan fokus pada pencitraan, tapi fokus pada pertumbuhan, pengembangan diri. Jadi masa-masa muda menurut saya fokuslah dulu pada pengembangan diri, pada pertumbuhan, jangan fokus pada pencitraan sampai titik tertentu, misalkan karena bergaulnya, contoh nih karena dia bekerjanya di dunia keartisan atau broadcasting yang ketemu orang itu sampai dia akhirnya mampu di sana. Gitu. Jadi itu munculkan value-value yang dia pegang, menjadi manusia yang lebih berharga, tanggung jawab terhadap keuangan, bisa mandiri itu penting menurut saya. Karena anak-anak sekarang 25 belum tentu mandiri, Mbak Putri. Iya. Benar nggak sih? Betul. Anak yang 30 belum tentu mandiri. Betul. Iya, banyak kok masih yang, mohon maaf nih, sampai menikah pun masih belum mandiri, itu masih banyak. Jadi nilai seseorang itu menurut saya akan sangat tergantung kemandiriannya, juga dalam hal keuangan. Jadi jangan pencitraan, tapi lebih ke value yang dia pegang. Gitu. Value ya, ini yang mahal banget harganya, belajarnya butuh bertahun-tahun bahkan seumur hidup seperti itu. So, adakah pesan-pesan untuk teman-teman yang masih muda gitu ya, ataupun enggak yang muda juga, mungkin sekarang lagi struggle untuk merasa tertinggal dari gaya hidup yang ditawarkan, yang kayaknya semuanya berubah cepat
dan sangat drastis. Dari Mas Agus dulu, silakan nanti Oke, kalau dari saya, ini terutama untuk anak-anak muda, kami menyadari bahwa sekarang itu tantangannya banyak, sosial media segala macam, lingkungan teman-teman kita nge-dragging kita bahwa kita semua beli ini loh, lu kok enggak gitu. Kita memahami itu. Tetapi gini, ingatlah bahwa at the end of the day, yang dinilai seseorang itu bukan apa yang melekat terlihat di depan mata, tetapi apa yang benar-benar kita punyai. Di balik itu termasuk dalam hal ini kemandirian, kemudian tidak punya tanggungan banyak, nggak punya stres finansial. Itu jauh lebih penting daripada apa yang terlihat di depan orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kitanya sebagai lingkungannya, jangan mudah menjudge seseorang, menilai seseorang juga dari penampilan. Kitanya sendiri. Karena tanpa sadar, kadang kita juga ngejudge kok seseorang. Lu kok nggak beli ini? Gitu. Lu udah kerja sekian lama kok lu belum punya rumah? Please don't. Karena setiap orang itu berbeda, tanggung jawab dia di rumah berbeda. Jadi, harus fair, posisi kita sebagai objek, sebagai kita sebagai subjek. Gitu. Semoga bisa. Yes, itu pesan dari Mas Agus. Dari Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Mungkin boleh juga untuk sisi orang tua juga ya. Silakan. Ya. Pertama buat yang muda nih. Oke. Kalau ngejar-ngejar gaya, ngejar-ngejar lifestyle, ngejar-ngejar tokoh tertentu, capek. Mau sampai kapan? Mendingan fokus untuk memenuhi kebutuhan diri kita dan memenuhi cita-cita kita ke depan mau ngapain. Oke. Gitu. Maka kita tuh, cita-cita saya memang pingin jadi A misalkan gitu. Ya udah fokus mendalami bidang A tersebut, misalkan apa desain lah, apa IT lah, broadcasting lah, apapun itu, fokus di situ. Sehingga kalau toh pun mau gaul yang menambah substansi itu, nambah ilmu itu, nambah channeling itu. Bukan biar kelihatan kayak artisnya, bukan kelihatan kayak orang IT-nya. Itu kan kosong, itu kan topeng, itu kan cuma penampilan luar. Tapi otaknya, kemampuannya, bagaimana bergaulnya, itu yang substansinya. Sehingga fokus dari situ. Buat orang tuanya juga, bantu anak-anak kita, bukan follow the trend. Ngikutin tren terus, ngikutin apa terus. Karena jangan pakai itu deh bajunya, nggak matching lah, apalah. Biarkan anak kita yang tentuin. Ya. Karena kita harus siapin anak kita untuk ngambil keputusan sendiri. Ya, sekarang kita masih ada mendampingi anak-anak kita. Ketika kita udah nggak ada, anak kita harus struggling loh, harus mampu untuk ambil decision sendiri loh. Apalagi untuk decision anak kita ketika kita udah nggak ada akan ngambil destination yang mungkin dan dia bertanggung jawab melakukan pembiasaan yang kalau secara teknisnya kalau minta uang tadi ya, pertanyaan tadi yang dijawab oleh Pak Agus tadi, minta uang sekali nongkrong 100.000, 200.000 misalkan gitu kan. Kalau saya kasih dia tanggung jawab, meskipun kita mampu kasih terus, pokoknya saya kasih 1 bulan segini, terserah kamu cukup nggak cukup. Dan harus untuk misalkan, bahkan anak saya sekarang udah semester berapa? 5 ya, semester 5. Saya kasih yang cukup juga untuk bayar tuition fee, untuk bayar SPP-nya, misalkan gitu. Jadi kondisi tertentu kita bisa diskusi. Oh Pak, ternyata income dari sini atau Pak uang yang kemarin kepake buat ini, misalkan gitu ya, sehingga untuk SPP ini jadi kurang karena ada kebutuhan ini. Ya kita bisa discuss, tetap bisa discuss. Tapi reasonnya harus jelas, sehingga dia bertanggung jawab atas penggunaan uang dia dan dia bertanggung jawab. Oke, kalau mau nongkrong konsekuensinya apa? Ya nggak? Kalau mau ngeluarin duit konsekuensinya apa? Sehingga dia mulai berpikir, apalagi orang yang udah kuliah, sehingga dia bisa ngambil decision yang terbaik buat dia dan dia bertanggung jawab atas decision itu. Itu Mbak Audrey. Oke, itu dia masukan untuk para listeners ya yang mendengarkan untuk anak-anak muda dan juga mungkin orang tua ya bisa sama-sama belajar hari ini untuk bisa membangun habit yang baik terkait dengan gaya hidup yang mungkin sekarang cukup sulit ya untuk kita tahan, tapi kalau kita mau berproses rasanya pasti kita kan bisa gitu ya hidup
mungkin seperti orang-orang zaman sekarang ya, frugal living katanya seperti itu. Nggak harus frugal juga, yang penting cukup dan pastinya hal yang kita butuhkan itu terpenuhi seperti itu. So terima kasih Pak Teguh dan juga Mas Agus sudah mengingatkan poin ini di hari Rabu tanggal 30 April. Dan pastinya juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada banyak respon yang belum sempat terbaca. Kita ketemu minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Kalau begitu kami pamit. Saya Audrey Juwana. Saya Muhammad Teguh. Saya Guseli. Smart Financial Wisdom. Smart way. Smart way to happiness. Sampai jumpa. Thank you. Sampai jumpa. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi masyarakat Indonesia bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.